Episode dimulai dengan seorang santo memberitahukan kepada Imli untuk tertawa terbahak-bahak, tapi jangan pernah menganggap bahwa kebahagiaan sebagai sesuatu yang kekal karena tidak ada yang kekal dalam hidup. Dia pun mengatakan bahwa jika ia merasakan kedamaian dalam hidup itu bahwa pertanda badai yang akan datang. Imli pun akhirnya menjadi bingung dan kemudian memintanya untuk berbicara dengan jelas. Santo akhirnya memperingatkan Imli bahwa Imli, kau mungkin kehilangan barang paling berharga milikmu. Seorang wanita misterius berjalan di jalan tanpa peduli dengan kendaraan yang menuju ke arahnya. Ketika itu kendaraan tiba-tiba mengubah arah mereka dan kemudian di saat yang sama Imli sedang mencari Aryan di sekitarnya. Dan Imli terus-menerus meneriakkan nama Aryan namun tidak kunjung ketemu. Imli bahkan sampai berjalan di tengah jalan mencari Aryan. Di saat yang sama mobil dari kedua sisi jalan hendak menabrak Imli dengan sengaja. Namun ternyata untungnya gadis misterius menghentikannya tepat waktu. Imli pun berteriak pada pengemudi mobilnya. Sementara gadis misterius itu pun mulai menepi. Imli pun akhirnya bertanya-tanya siapa dia. Dia sedang mencari suaminya. Gadis itu pada akhirnya memintanya untuk berhenti panik karena dia dapat berpikir jernih. Gadis itu menawarkan air dan kemudian mengatakan bahwa orang yang terhubung dengan hati tidak dapat pergi dari sana. Gadis itu pada akhirnya meminta Imli untuk rileks, menarik nafas dalam-dalam dan membayangkan orang dengan mata tertutup. Imli pun mulai menutup matanya dan kemudian meminta Aryan untuk kembali padanya. Dan ketika Imli membukakan matanya, dia sudah melihat Aryan ada di depannya sedang menyeberangi jalan. Setelah melihat Aryan, Imli pun langsung berjalan ke arahnya dan kemudian langsung marah-marah sambil memegang kerah bajunya dan berteriak padanya karena tiba-tiba menghilang seperti Tuan India. Dia pun mengatakan bahwa dia merasa tercekik karena asap dan pergi untuk mencari air, jadi dia harus berhenti untuk membuat keributan. Ketika itu seorang gadis itu pun berjalan ke arah mereka berdua dan kemudian mengatakan bahwa Imli pasti mengkhawatirkannya. Aryan pun terkejut melihatnya dan kemudian ternyata gadis itu adalah teman kuliah dari Aryan. Namanya adalah Jyoti. Dia pun memeluknya dengan gembira. Jyoti pun kemudian mengatakan dia pikir dia telah melupakan segalanya setelah menjadi Aryan. Aryan pun mulai memperkenalnya kepada Imli sebagai teman kuliahnya. Dan Aryan akhirnya memperkenalkan Jyoti. Imli adalah istrinya. Jyoti pun kemudian berkata dalam hatinya, dia tahu karena dia sudah memperhatikan mereka sejak beberapa hari yang lalu. Dia pun mulai mengingat kejadian itu. Sementara Nila sendiri akhirnya mengetahui bahwa Imli ternyata lolos dari kecelakaan dan diselamatkan oleh seorang gadis. Dia pun berteriak pada preman suruhannya dan menuntut para preman itu untuk mengembalikan uangnya. Gudia bahkan menyarankannya untuk bersikap rendah hati selama beberapa waktu karena semua rencananya gagal. Nila pun berkata bahwa ketika seorang gadis telah menyelamatkan Imli, dia pasti akan mengganggu hubungan antara Aryan dan juga Imli. Dia perlu tahu siapa gadis baru ini. Kembali ke Jyoti. Jyoti akhirnya mulai menunjukkan dua catatan tulisan tangan kepada Aryan dan kemudian bertanya-tanya apakah dia dapat mengingatnya. Aryan pun mengingat pesta perpisahan kuliah mereka di mana mereka berdua memenangkan kompetisi. Aryan merasa kesal ketika itu dengan dasi kupu-kupunya dan berjanji dia tidak akan pernah menggunakannya lagi dalam hidupnya. Jyoti pun berkata bahwa dia akan menulis afirmasi untuknya dan mengatakan jika mereka menginginkan yang baik untuk mereka atau orang lain, dia percaya bahwa alam semesta akan memenuhi keinginan mereka. Dia berharap Aryan akan mendapatkan pasangan hidup yang sempurna. Aryan pun mengatakan bahwa alam semesta bukanlah temannya dan akhirnya dia pun memintanya untuk mengundangnya. Ketika dia sudah menikah, dia pun mulai menjadi serius dan kemudian menuliskan afirmasi bahwa pasangan hidup Aryan haruslah sempurna, cerdas dan juga cantik. Dia pun berdoa agar alam semesta memberi mereka berdua pasangan hidup terbaik, dan jika mereka tidak menemukan pasangan hidup sampai mereka berusia 30 tahun, mereka akan berjanji untuk saling menikah satu sama lain. Aryan ketika itu menolak untuk menikahi Jyoti dan pasti akan menemukan pasangan hidup sebelum umur 30 tahun, dan itu yang terjadi sekarang.
Kilas balik pun kembali. Aryan pun akhirnya berkata bahwa afirmasinya benar dan dia sekarang sudah mendapatkan pasangan hidup yang sempurna. Aryan sambil menatap Imli, dia pun bertanya-tanya kenapa dia tidak menemuinya sebelumnya. Dia berkata bahwa nasibnya buruk karena dia sudah bercerai, suaminya ternyata selingkuh. Imli pun berkata bahwa bahkan mantan suaminya justru bernasib buruk. Jyoti pun akhirnya berkata, mungkin dia mencari seseorang dalam diri suaminya. Dia pun mulai menatap Aryan. Dia pun akhirnya berkata bahwa takdir mempertemukannya dengan Aryan dan Imli sekarang. Dia berkata bahwa dia akan kembali ke hotel. Namun ternyata ketika Aryan berkata jaga diri baik-baik, Imli malah bersikeras agar Jyoti tinggal bersama mereka di rumah mereka. Baik Imli ataupun Aryan pun mulai saling berdebat satu sama lain. Jyoti pun pada akhirnya mengungkapkan bahwa Aryan dulu sering bercanda di perguruan tinggi. Imli pun terkejut mendengarnya dan kemudian pada akhirnya dengan paksa membawa Jyoti pulang. Sementara Sundar sendiri mulai mempersiapkan diri untuk wawancara kerjanya dan panik karena ternyata bahasa Inggrisnya buruk. Arpita membanggakan moralnya dan kemudian meminta suaminya untuk percaya diri. Nila pun ketika itu berjalan ke arah mereka dan kemudian mempermalukan Sundar karena Sundar tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia pun terus-menerus berteriak padanya dan kemudian mencoba untuk menyiram catatan lembaran kurikulum vitae milik Sundar. Imli pun menghentikannya mengetahui hal tersebut. Imli pun pada akhirnya mulai memperingatkan Nila agar tidak berani mencoba untuk menghancurkan impian Sundar karena dia melihatnya mencoba untuk menghancurkan biodata Sundar. Nila malah berteriak pada Imli. Aryan pun mendukung Imli dan Nila berteriak bahwa Imli menuduhnya secara salah. Namun ketika itu Jyoti memberitahukan Imli bahwa meskipun biodatanya rusak, semuanya dapat dicetak ulang. Dia pun mengatakan bahwa Sundar pasti akan mendapatkan pekerjaan berdasarkan kemampuannya. Jadi dia tidak boleh menyia-nyiakan amarahnya dan malah berdoa kepada alam semesta untuk temannya. Arpita ketika itu bertanya-tanya kepada Aryan siapa dia. Aryan berkata bahwa dia adalah teman kuliahnya, namanya Jyoti. Dia pun mulai memperkenalkan Jyoti kepada semua anggota keluarga. Nila pun akhirnya bertanya kepada Jyoti ketika dia bisa berbagi begitu banyak moral dan nasihat, dia harus mengatakan bahwa apakah mentimun lebih bermanfaat selama musim panas. Akhirnya ketika itu Jyoti berkata bahwa pot tanah liat yang menjaga air tetap dingin. Itulah yang terjadi. Jyoti pun mulai menjelaskan semuanya kepada Nila. Nila sendiri pada akhirnya bertanya pada Jyoti apakah dia sudah menikah. Jyoti pun mengatakan bahwa dia adalah seorang janda, tapi dia menemukan kebahagiaan dalam kesedihan dan cahaya dalam kegelapan. Itulah sebabnya namanya adalah Jyoti dan alam semesta berpihak padanya. Aryan pun akhirnya berkata dia menyukai sifat positifnya dan dia merasa kasihan padanya. Imli pun mengatakan bahwa dia tidak perlu merasa kasihan karena bahkan dia akan melalui situasi sulit ini sebelum mendapatkan orang yang pantas untuknya. Aryan pun menatap Imli. Imli pada akhirnya membawa Jyoti ke kamarnya, sementara Arpita mendoakan yang terbaik untuk Sundar untuk wawancaranya. Dia pun pergi sementara Gudia memberitahukan kepada Nila bahwa pasti ada yang salah dengan Jyoti. Sesampainya Imli mengantar Jyoti ke kamarnya, dia pun memujinya bahwa dia benar-benar tenang dan kalem, tapi dia tidak dapat mengendalikan amarahnya dan terkadang melampiaskannya pada semua orang, terutama Aryan. Jyoti pun akhirnya memintanya untuk tidak melampiaskan amarahnya pada Aryan jika dia benar-benar mencintai Aryan, karena seharusnya hanya ada cinta di antara mereka, bukan hal-hal yang negatif. Dia pun kemudian memberikan penjelasannya lagi yang membuat Imli bingung. Imli pun ketika itu mendapatkan telepon dan kemudian pamit undur diri pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Jyoti pun mendapatkan telepon lagi beberapa detik kemudian dan kemudian mencoba untuk mengendalikan amarahnya. Sambil mengangkat telepon itu, Jyoti berpikir bahwa dia akan mengakhiri alasan kenegatifannya selama ini dari hidupnya. Itulah alasan alam semesta hanya mendengarkannya.
Di kantor sendiri pada akhirnya Imli mulai memeriksa berkas Madaf dan kemudian memujinya karena telah mempelajari semuanya dengan cukup cepat. Dia berkata bahwa warga Pagdandia sangat berbakat dan sebentar lagi akan ada ilmuwan dan tokoh terkemuka lainnya dari Pagdandia. Aryan ketika itu menelpon Imli dan Imli bertanya apakah dia baik-baik saja. Mereka pun mulai berdebat satu sama lain. Aryan pun pada akhirnya bertanya di mana dia. Dia mengatakan dia ada di kantor. Akhirnya Aryan memintanya untuk mengunjungi Bhaskar Time karena kadang-kadang dia ada di rumah sedang duduk-duduk. Aryan berkata bahwa dia merindukan istrinya. Imli sangat terkejut mendengarkan hal itu dan kemudian Aryan akhirnya berkata bahwa, "Imli, apakah kau bisa pulang untuk sekedar minum kopi bersama dengannya?" Mereka berdua pun mulai merasa gugup dan malu-malu dan ketika itu Madaf meminta Imli untuk pulang karena dia akan menangani semua pekerjaan di kantor. Imli akhirnya dengan malu-malu memberitahukan kepada Aryan untuk menyiapkan kopinya karena dia akan segera datang. Imli sendiri perlahan berjalan menuju mobilnya sambil mengingat momen yang indah yang dihabiskan bersama dengan Aryan. Imli pun perlahan-lahan menuju mobilnya dan kemudian ketika sudah di pertengahan jalan, Imli sangat takut sekali ketika melihat sebuah mobil melaju kencang sekali ke arah mobil lainnya. Dan terjadilah tabrakan di sana. Mobil lainnya itu melukai seorang gadis di dalam mobil dengan parahnya. Imli pun bergegas keluar untuk melihat kondisi wanita itu dan ternyata Jyoti adalah orang yang menabrakkan mobilnya, melukai gadis itu dan pergi sambil memperhatikan Imli yang membantu gadis itu. Imli pun bertanya-tanya siapa gadis itu. Ternyata gadis itu adalah Nargis. Jyoti pun mulai ingat dia bertemu dengan Nargis. Nargis ketika itu menghadapi Jyoti karena telah menyebarkan rumor bahwa dia berselingkuh dengan suami Jyoti, Harinder. Dia lebih lanjut lagi mengungkapkan bahwa Jyoti, kau masih terjebak dengan obsesinya terhadap Aryan dan menikahi Harinder hanya untuk membuat Aryan cemburu. Dia pun akhirnya memperingatkan bahwa Jyoti tidak dapat menyakiti Aryan dan istrinya Imli. Jyoti malah menantang bahwa dia tidak peduli dengan Imli dan dia pasti akan mendapatkan Aryan kembali dengan cara apapun. Jyoti berpikir bahwa dia akan mengakhiri kenegatifan dan Nargis hari ini. Dia pasti akan segera mencapai Aryan dengan cara membunuh Imli. Imli ketika itu menjadi tegang melihat Nargis kehilangan kesadaran dan kemudian segera membawanya ke rumah sakit. Sementara Aryan sendiri di rumah menunggu kedatangan Imli dengan secangkir kopinya. Ketika itu Jyoti pun datang dan kemudian Aryan melihat tas belanja dan kemudian bertanya-tanya tentang hal itu. Dia pun mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan masalah lamanya dan pergi berbelanja untuk merayakan segalanya. Aryan pun mengatakan dia sangat manis, tapi Imli selalu marah. Jyoti pun bertanya-tanya apakah Imli benar-benar marah. Aryan pun mulai mengingat kejadian itu dan ketika itu Aryan melihat lilin di tasnya dan kemudian bertanya apakah dia berencana untuk membuka spa di rumahnya. Jyoti beralasan bahwa dia akan menciptakan energi positif antara dirinya dan juga Imli dan membuat kalian berdua mengungkapkan perasaan kalian satu sama lain. Aryan pun berkata bahwa bahkan dia sendiri akan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Jyoti sendiri berpikir bahwa dia akan membuatnya menyadari bahwa dialah yang benar-benar mencintainya, bukannya Imli. Episode pun kemudian berakhir.